Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas VGA card lagi, dan kali ini adalah GTX 1660 Super. Dan yang lagi aku pegang ini dari brand Furrion ya. Kenapa aku beli ini? Karena aku pengen ganti aja gitu kan. Sebelumnya aku pakai 1060 6GB masih di DDR5, dan sekarang aku mau nyoba yang punyanya GTX 1660 Super yang masih 6GB juga tapi GDDR6, dan ini barangnya. Dan yang aku coba ini punyanya Furrion ya. Ini bukan barang baru ya, jadi ini barang bekas juga, aku belinya bekas, dan ini juga sudah keluaran lama kayaknya. Oke, mungkin langsung aja kita buka, dan setelah itu kita bakal langsung coba buat tes performanya ya. Kita bakal coba buat main game dan juga tes benchmarknya. Oke, buat yang mau tahu gimana performanya, simak aja videonya sampai habis ya. Pertama kita buka dulu ya. Oke, jadi ini dari brand Furrion, kapasitasnya itu 6GB. Nggak tahu di GTX 1660 Super itu ada varian lain selain 6GB atau enggak ya. Jadi ini aku beli barang bekas juga, jadi kalau misalkan ada yang kurang di paket pembeliannya ya dimaklumi aja ya, karena barang bekas juga bukan barang baru. Nah, di bagian box dalamnya warna hitam, jadi di dalam box ada box lagi warna hitam, gambar naga, tulisan Furrion. Kita buka di dalamnya. Oke, di dalamnya ada styrofoam yang ada tulisannya Furrion, kembali ya, harusnya begini ya. Di paket pembeliannya itu ada manual ya kan, kartu garansi, nggak tahu masih berlaku apa enggak. Terus juga di sini ada VGA cardnya ini. Nah, minggirin dulu. Di boxnya yang lain nggak ada lagi. Harusnya di sini ada kabel extension 8 pin ya, karena ini barang bekas ya nggak ada gitu. Jadi maklumin aja. Ini dia barangnya. Set, wow, oke, warna biru. Furrion ganas, warna biru guys tuh. Wih, mantep kan? Harusnya sih kalau warna putih lebih cakep ya, cuma karena adanya warna ini ya sudah nggak apa-apa lah. Oke, untuk spesifikasinya kalau aku lihat dari aplikasi Tech Power Up dan di websitenya Tech Power Up sama persis spesifikasinya. Arsitekturnya pakai TU116, kemudian VRAM-nya 6GB dan sudah GDDR6. Buswidth-nya itu ada di 192 bit dan semuanya itu sama persis. Kayak misalkan di base clocknya itu sama-sama 1530, kemudian boost clocknya itu ada di 1785, dan memory clocknya itu ada di 1750, sama persis semuanya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Jadi dia punya dua buah fan warna putih dengan di tengahnya itu ada logo Furrionnya, dan framenya itu warna biru guys. Sebenarnya kalau warnanya putih semua sih kelihatan cocok banget sama casing aku ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena nemunya yang ini guys. Kemudian di bagian belakangnya ini nggak ada back plate-nya ya, jadi kelihatan hitam semua, dan kebetulan aku dapat yang masih segel nih guys, walaupun pembeliannya itu sudah sangat lama dari 2020 yang lalu. Kemudian untuk powernya, VGA card GTX 1660 Super ini dia butuh 8 pin power. Jadi pastikan kalau misalkan kamu pakai VGA card ini, power supply-mu itu support 8 pin power PCIe ya. Untuk outputnya sendiri dia punya 3 buah output, yaitu DVI, kemudian ada HDMI, dan juga ada DisplayPort. Dan yuk langsung aja kita tes performanya. Oke, untuk pengujian di sini aku pakai spesifikasi PC yang seperti ini ya. Prosesornya pakai Core i3 12100F. Kemudian untuk RAM-nya pakai 16GB DDR4 3200 MHz untuk speednya. Untuk SSD-nya sendiri aku pakai M.2 NVMe 256GB untuk OS-nya. Kemudian untuk storage-nya itu pakai harddisk 1TB. Kemudian untuk power supply-nya itu aku pakai Deepcool PF500 500W 80+ watt. Karena memang untuk pakai VGA card GTX 1660 Super ini kamu direkomendasikan pakai power supply minimal 450W ya. Di pengujian pertama, aku benchmark menggunakan Unigine Heaven 4.0. Untuk settingannya di 1080p di kualitas ultra, didapatkan FPS itu ada di 69,4.
Untuk skornya ada di 1747, minimal FPS ada di 26,1 dan maksimal FPS dapat di 146,9. Selain itu, aku tes juga pakai 3D Mark. Untuk di time spy-nya aku dapat skor di 5858. Dan sedangkan di Fire Strike-nya skornya itu dapat di 14.021. Cukup gede nih guys ya. Oke, berikutnya aku coba buat editing video menggunakan Adobe Premiere Pro ya. Pas aku cutting, kasih efek dan lain sebagainya, itu sangat lancar guys ya. Seperti yang kamu lihat, untuk garis di atas timeline-nya itu warna kuning ya. Kemudian aku coba buat mengekspor video berdurasi 10 menit di resolusi 1080p 60 fps dan didapatkan hasil seperti ini guys. Ekspornya itu diselesaikan dalam waktu 2 menit 18 detik aja. Oke, lanjut kita tes di pengujian game. Untuk game pertama di sini aku coba main game Valorant. Untuk settingannya aku kasih high semua di 1080p dan FPS yang didapat itu seperti ini guys. Nah, sampai di 190 bahkan sampai 200 fps. Untuk presentasi dari GPU-nya juga ada di 69, ada kadang di 50. Cukup enteng karena memang untuk game Valorant ini sangat enteng. Untuk suhunya sendiri ada di 69 derajat Celcius maksimal ini ya. Oke, lanjut sekarang kita ke game yang agak sedikit menantang, yaitu God of War. Untuk settingan grafiknya di sini aku kasih di 1080p, render scale-nya aku kasih 100%. Kemudian untuk grafiknya aku kasih di ultra biar memaksa GPU-nya ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. FPS yang didapat itu ada di 30 sampai 40 fps ya, masih lumayan lah. Lumayan cukup playable. Kemudian untuk suhu GPU-nya itu ada di 72 derajat sampai 73 derajat Celcius. Penggunaan GPU-nya itu ada di 100% guys. Jadi ini sangat membebani GPU-nya. Tapi kalau dilihat gamenya itu nggak ada ngeframe, walaupun cuma 30-an fps sampai 40 fps, tapi tetap lancar jaya ya kan. Dan kemudian aku coba buat kurangi settingan grafiknya ke high. Di sini untuk fps-nya didapat lebih tinggi. Kalau tadi 40-an, sekarang di 50-an fps. 30 sampai 40 tadi sudah enak, apalagi naik jadi 50 sampai 60 fps. Mau lebih enak lagi, di sini aku setting lagi grafiknya, aku turunin ke original. Dan fps-nya, nah bisa dilihat sendiri ada di 60 fps. Buat aku sih 60 fps ini sudah sangat jos ini, mantep. Lanjut, berikutnya kita masuk ke game GTA 5 roleplay ya. Untuk di game ini, di sini aku setting grafiknya di 1080p, kemudian settingannya aku kasih di very high, rata-rata very high seperti ini. Dan FPS yang didapat itu seperti ini guys, ada di 100-an lebih ya, 130, 120. Tapi di kondisi tertentu kayak misalkan lagi bawa mobil seperti ini, kadang FPS-nya turun di 90 fps, tapi jarang sih itu, lebih sering di atas 100 fps dan sangat lancar.
Untuk suhu GPU sendiri adem sekali, ada di 67 derajat Celcius. Nggak kayak di God Over tadi, bisa sampai ke 73 derajatan. Penggunaan GPU-nya juga hanya di 50-60%-an. Nah oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi ngelirik GTX 1060 Super buat PC kesayangannya. Oke, sampai jumpa lagi di videoku yang lainnya.